Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita ba'da subuh dalam kaitannya adabul julusi atau adabul majlis, ya. Dan kita saat ini masuk kepada An-Nimroh As-Salisah nomor ketiga. Mbak, lihat lagi bukunya, kitabnya. Wahdari, ya, antukimi ahadan min makaniha. Hindarilah olehmu atau jangan sekali-kali mendirikan atau memberdirikan, menyuruh seseorang untuk berdiri min makaniha, dari tempatnya. Mengapa? Fa inna dzalika haramun. Karena perbuatan itu perbuatan haram. Jadi kalau ada orang yang sedang duduk, lalu kita nyuruh dia berdiri agar kita duduk di situ, nah itu tidak boleh. Harus kalian hindari. Kama fil hadisi, sebagaimana diterangkan di dalam hadis, la yuqimanna ahadukum rajulan, janganlah seseorang dari kamu menyuruh seseorang berdiri min majlisihi, dari tempat duduknya, dari majelisnya, summa yajlisu fihi, kemudian ia duduk di situ, walakin, akan tetapi, tawassa'u wa tapassahu, lapangkanlah, luaskanlah. Wa idza qama ahadun, apabila seseorang berdiri min mahaliha, dari tempatnya, fajalas tipihi, lalu engkau duduk di tempat itu, summa, kemudian, arodat antauda ilaihi, dia ingin lagi duduk di situ, fala tamna'iha, maka janganlah engkau mencegahnya. Fahia, maka ia itu ahaku bimajlisiha, lebih berhak dengan tempat duduknya al-awali, yang pertama. Jadi kalau ada kita mungkin di puskesmas atau di tempat nunggu gitu, kemudian kita tidak dapat berdiri, tidak dapat duduk, ya duduk berdiri saja. Terus ada seseorang yang tiba-tiba berdiri, kemudian ke tempat yang dipanggil, lalu kembali lagi. Nah, meskipun kita sudah duduk di situ, kalau dia ingin duduk lagi di situ, ya dia lebih berhak untuk duduk di situ karena dia yang pertama, ya. Wafil hadisi, dan di dalam hadis, idza qama ahadukum min majlisin,
apabila seseorang dari kamu berdiri dari suatu majlis, summa roja'a ilaihi, kemudian ia kembali ke tempatnya, bahwa ahakku bihi, maka ia lebih berhak atasnya. Wahdari aidon, dan hindarilah juga wahdari aidon, dan hindarilah juga antuparriki baina isnataini, untuk memisahkan di antara dua orang, illa, kecuali biidnihima, kecuali dengan seizinnya. Ya. Jadi jangan engkau memisahkan duduk antara dua orang kecuali dengan izinnya. Wa idza dahalti fi majlisin khosin bi ahlihi, dan apabila engkau masuk dalam satu majelis yang khusus bagi mereka, yang ada di tempat itu, fala tu'dihinna, maka janganlah mengganggu mereka. Fala tu'dihinna, janganlah mengganggu mereka. Bi antudayiki alaihinna, dengan cara misalnya mengganggu itu mendesak mereka. Illa idza wajadti fushatan, ya, dan bila engkau mendapati tempat yang lapang, fajlisi fiha, maka duduklah di situ. Wa iyyaki antajlisi wasatol halqati, janganlah juga engkau duduk di tengah lingkaran, kayak tumpeng gitu. Ya. Orang lagi melingkar, tiba-tiba kamu datang di situ, celek di tengah. Nah, itu harus kalian hindari. Tidak boleh duduk tiba-tiba ada di tengah. Ya. Ai li annaha ida jalasat fi was ida jalasti fi wasatiha. Bila engkau mendapat apabila janganlah adalah di mana apabila kamu duduk di tengahnya, wastadbarot ba'dahunna bidhriha, dan kemudian kamu membelakangi sebagian dari mereka, patu dihina, maka itu akan mengganggu mereka, bidalika fayasubnaha wayal anha, ya. Itu telah mengganggu mereka sehingga mereka memaki dan melaknatnya. Jadi kata Nabi, yang orang yang duduk di tengah lingkaran itu dilaknat. Al jalisu wasatol halqati mal'unun, ya. Orang yang duduk di tengah lingkaran, ya, al jalisu wasatol halqati, orang yang duduk di tengah lingkaran
mal'unun, dilaknat. Mengapa? Karena itu disebabkan ia duduk di tengahnya dan membelakangi sebagian dari mereka. Idza jalasat fi wasatiha wastadbarat ba'dahunna bidohriha watu dihinna bidalika. Maka itu akan mengganggu. Waya subnaha, maka dia akan mencaci, memaki, wayal anaha, dan melaknatnya. Robi'an, yang keempat. Wa alaiki antajlisi ala hasabi istita'atiki. Hendaklah engkau duduk sesuai dengan kemampuan. Mustaqbilatal kiblati, menghadap kiblat. Jadi kalau memungkinkan duduklah dengan menghadap kiblat. Tapi itu hasba istito'ah, semampunya. Ya. Kalau tidak ada kesempatan untuk itu tidak masalah. Wafil hadisi, maka di dalam hadis, mengapa kita harus seperti itu atau dianjurkan seperti itu? Nah, dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul majalisi mastuqbila bihi al-qiblatu. Sebaik majlis adalah yang menghadap kiblat. Wa antahrisi ala majalisil khairi. Hendaklah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh menghadiri majlis-majlis kebaikan. Majlisil khair. Seperti apa? Allati tastafidina minha fi umuri diniki au dunyaki. Majlis-majlis yang baik itu adalah di mana engkau akan mendapatkan faidah. Allati tastafidina minha fi umuri diniki, faidah dan bermanfaat bagi urusan dunia agamamu, au dunyaki, atau urusan duniamu. Wa tabta'idi an majalisi syarri, dan hindarilah majlis-majlis yang buruk. Au majalisil lagwi, atau majlis-majlis yang tidak berguna. Ya. Allati la yudkarullaha lahu biha, yang di dalamnya tidak disebut nama Allah. Artinya bukan majlis dzikir, majlis untuk mengingatkan kepada Allah. Ya. Jadi itu kalau melihat majlis, pilihlah majlis-majlis yang memang mengajak kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Nah, maka hindari majlis-majlis yang justru akan melupakan Allah. La yudkarullaha fiha. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min qaumin yakumuna min majlisin, tidaklah suatu kaum, ma min qaumin, tidaklah suatu kaum, yakumuna min majlisin, berdiri dari suatu majlis, la yadkurunallaha ta'ala fihi, mereka tidak mengingat Allah Ta'ala di dalamnya, illa
qamu an misli jipatin himarin, jipati himarin. Maka mereka itu melainkan mereka berdiri seperti meninggalkan bangkai keledai, ya. Jipati himarin. Jadi kalau orang kita kumpul-kumpul dalam satu kumpulan, satu halakoh, riungan gitu. Nah, riungan itu tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdiri seperti berdiri adalah apa tadi? Seperti kita berdiri min jipati himar, dari tempat bangkai himar, bangkai keledai, seperti orang yang meninggalkan bangkai keledai. Wa kana dalika al majlisu alaihim hasrotan yaumal qiyamati. Dan majlis itu, kata Nabi, akan menimbulkan penyesalan atas mereka di hari kiamat. Maka kita berusaha, kalau kumpul-kumpul, kalau apapun juga berusaha untuk senantiasa di dalamnya ada mengingat Allah, supaya tidak menyesal dan tidak digolongkan orang yang ketika berdiri meninggalkan bangkai keledai, ya. Wa antajtanibi al majalisa, hendaklah engkau menjauhi tempat-tempat majlis atau majlis-majlis allati fiha, yang di dalamnya sayun minal mungkarot, sesuatu dari kemungkaran. Jadi menjauhi majlis-majlis yang di dalamnya terdapat kemungkaran, ya. Ka'ayyul abbi hakimarun, ya. Seperti halnya permainan judi, au tahduro fiha khamrun, atau di dalamnya terdapat khamar, minuman-minuman keras. Wafil hadisi, di dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anil julusi, untuk duduk ala maidatin, seperti di mana dia ada dalam hidangan, ya. Yusrabu alaihal khamru, diminum di dalamnya khamar. Wa idza lam tajidi jalisatan solihatan, apabila engkau tidak menemukan tempat duduk perempuan yang salehah, fa'alaiki bil wahdati, maka duduklah sendirian. Kau duduk menyendiri saja. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi satu amalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al wahdatu, menyendiri itu, khairun, lebih baik, min jalisi su, lebih baik daripada duduk berteman dengan yang jahat. Wal jalisus solih, dan teman duduk yang soleh, ya, teman duduk yang baik, khairun minal wahdati, lebih baik dari sendirian. Wa iyyaki an tadkhuli fi majlisi sirriyin, janganlah engkau masuk majelis rahasia,
lam tud'a ilaihi, yang dimana engkau tidak diundang. Ya. Jadi kalau kira tidak diundang, ya jangan ujug-ujug datang, gitu ya. Itu namanya majlisun sirriyun, ya. Kaila yagdoba alaiki ahluhu, supaya tidak marah, ya, orangnya yang mengundangnya atau sahibul hajatnya. Li'annaki tatajassasina ala asrorihinna, karena engkau dianggap memata-matai mereka. Wa qad waroda, nah, dan ada dalam hadis, manis tama'a ila hadisin, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan kaumin satu kaum, wahum lahu karihuna, dan mereka itu tidak menyukainya, subba fi udunaihi, maka akan dikucurkan, gitu ya, maka akan dikucurkan, dituangkan apa ke dalam kedua telinganya, al-anuku, yaitu timah cair, ya, yang panas, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi al-anuk itu ay ar-rasasul mudab, ya. Jadi timah cair. Homisan, yang kelima. Wa alaiki antajlisi fi aqrabi makanin ilaiki. Hendaklah engkau duduk di tempat yang terdekat denganmu. Wala tahtari sudurul majlis. Jangan memaksakan duduk di tengah majlis. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yu'rafu majlisuhu min majlisi ashabihi. Tidak, Rasulullah itu tidak punya tempat duduk khusus dari para sahabatnya. Li'annahu kana yajlisu haisu intaha bihi al-majlisu. Karena beliau duduk dimanapun ada tempat duduk yang kosong. Tidak ada penghususan. Wa kadzalika yajlisu ashabuhu radhiyallahu anhum. Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Wa idza jalasti fi masjidin, apabila engkau duduk di masjid, panwi al-i'tikafa, maka niatlah untuk i'tikaf, litanali as-sawaba, supaya engkau mendapatkan pahala. Walajimi al-adaba fihi, bersikaplah sopan di dalamnya. Wahdari antal abi au tasihi, jangan bermain-main dan berteriak. Au tu'di ahadan minal musalliyat, atau mengganggu orang yang sedang sholat. Wastagili fihi, dan sibukkanlah dirimu di dalamnya biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Au bidikri, atau berzikir. Au bisolati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau juga membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa iyaki antatakalami fil majlisi bil masjidi, dan
janganlah engkau berbicara di dalam masjid itu, ya, apa, bi umuri dunia, urusan duniawi, fadlan anil muharramat, fadlan minal muharramat. Jadi apalagi yang diharamkan, jangan bicara-bicara yang tentang urusan dunia. Ya. Wafil hadisi, di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya kunu fi akhiri zaman kaumun, akan terjadi di akhir zaman nanti suatu kaum yakunu hadisuhum fi masajidihim, ya, yang membicarakan urusan mereka di masjid-masjid mereka, laisa lillahi fihim hajatun. Jadi suatu kaum yang membicarakan urusan mereka di masjid-masjid, yakunu hadisum fi majasidihim, yang dimana pembicaraan dalam masjid mereka laisa lillah, bukan karena Allah di dalamnya, hajatun. Jadi bukan karena Allah, sedang Allah itu tidak membutuhkan mereka. Banyak sekarang ya sudah terjadi bahwa masjid itu jadi dijadikan tempat urusan dunia, bahkan ada juga urusan hanya untuk wisata ke masjid gitu ya. Wafil hadisil ahor, dan di dalam hadis yang lain, al hadisu fil masjid yakulul hasanati, berbicara di dalam masjid dapat menghabiskan pahala amal kebaikan. Kama takulul bahimatu al hasisha, sebagaimana hewan memakan rumput. Wahdari aidon, dan hindarilah antatakhoto rikoban nas, melangkahi bahu orang-orang yang sedang duduk, ila antajidi purjatan pisopil mutaqaddimi, ya, kecuali bila engkau menemukan tempat yang kosong di baris depan. Wafil hadisi, di dalam hadis, man takhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati, barang siapa yang melangkahi bahu orang-orang pada hari Jumat, ya, utuhida jasron ila jahannam, maka ia telah membuat jambatan menuju jahannam. Wa qala al ulama, berkata para ulama, inna tahrima takhatir riqab amun fi jami'il majalis, sesungguhnya pengharaman melangkahi bahu orang-orang adalah bersifat umum untuk semua majlis. Lima pidalika min ida'il jalisina wastihqarihim, karena perbuatan itu mengganggu orang-orang yang duduk dan merendahkan mereka. Nah, itulah anak-anak sekalian, ya, kita sampai poin nomor 4 dulu, nomor 5.
Mudah-mudahan besok kita bisa melanjutkan lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. In ahsan kalami paminallah wa in asa'a pamin dupi nafsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.